Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Zurini S. Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah sahabat Rasulullah, yaitu dilema Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum menyaksikan video, lebih baiknya kakak-kakak dan adik-adik di like, subscribe, lalu nyalakan loncengnya agar saya lebih semangat lagi membuat video. Penasaran sama video dan ceritanya? Yuk kita saksikan bersama. Hubungan antara ibu dan anak tidak bisa terpisahkan. Kondisi inilah yang membuat salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah mengalami dilema yang terbesar dalam hidupnya. Sosok yang dikenal sebagai sahabat pertama masuk Islam pada periode dakwah Makkah itu harus memilih antara keyakinan terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala atau memilih pertahankan ibunya. Sa'ad sendiri merupakan orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ia sangat disayangi oleh kedua orang tuanya, terutama ibunya. Berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Ia selalu merasa salah dengan cara hidup sukunya, yaitu menyembah berhala. Ia dikenal sebagai prajurit yang tangguh karena keahlian memanahnya yang sangat diandalkan dalam peperangan. Selain tangguh secara fisik, Sa'ad juga tangguh dalam mempertahankan iman dan mentalnya untuk selalu percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang bisa mengalahkannya, meski ia harus membuktikan pada ibunya sendiri. Kemudian, saat ia dikenalkan dengan Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq, ia merasa mendapat sebuah fase di tengah gurun. Agar Islamlah ia menyejukkan jiwanya. Ia juga mendengarkan langsung ajaran-ajaran Islam dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap selesai mendengarkan ajaran penyejuk jiwa tersebut, ia merasa sangat yakin pada pilihannya tersebut. Namun sayang, pilihan terbesar dalam hidupnya ini ditentang oleh keluarganya. Orang yang paling menentang keislaman justru adalah ibu kandungnya sendiri. Mendengar anaknya masuk Islam, ia marah besar. Segala upaya dilakukannya agar saat mau kembali pada ajaran nenek moyang sukunya dulu, yaitu menyembah berhala. Kemudian ibunya berkata, "Kembalilah pada ajaran nenek moyangmu atau kau akan kehilangan ibumu ini," ancam sang ibu. Melihat hal ini, Sa'ad sangat sedih hatinya. Ia sangat sayang pada ibunya, ibu yang telah mengandungnya selama 9 bulan, melahirkannya dan membesarkannya dengan didikan sebaik-baiknya. Namun, ia telah mantap memeluk Islam. Baginya, iman yang sudah diyakininya ini akan dipertahankan meski nyawa taruhannya. Iman yang telah terancap dalam lubuk sanubarinya tersebut merupakan harta paling berharga baginya dan tak mau ditukarkan dengan apapun. Sa'ad berharap ibunya dapat mengerti terhadap tekad yang telah bulat pada Islam itu. Bahkan ia juga ingin ibunya percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ternyata harapannya tersebut jauh dari kenyataan. Ibunya justru melakukan hal yang tidak membuat Sa'ad semakin bersedih. Sa'ad berharap ibunya dapat mengerti tekadnya yang telah bulat pada agama Islam. Bahkan, ia juga ingin ibunya percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, ternyata harapannya tersebut jauh dari kenyataan. Ibunya justru melakukan hal-hal yang membuat Sa'ad semakin bersedih, karena harus memaksanya agar kembali menyembah berhala. Upaya yang paling parah yang dilakukan ibundanya adalah mogok makan. Ibunda Sa'ad menolak makan hingga beberapa hari. Tubuhnya pun mulai melemah dan sakit. Orang-orang telah membujuknya mati-matian dan membawakan makanan kesukaannya yang enak-enak. Hasilnya tetap saja nihil. Ia hanya mau makan jika Sa'ad mau kembali menyembah berhala. Pilihan ini sungguh sangat sulit baginya. Ibunya adalah orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Ia tak mungkin menyakiti, mengecewakan, bahkan menjadi anak durhaka. Namun, cinta dan kasih sayang kepada ibunya diuji, dipertentangkan dengan sebuah hidayah iman yang baru saja ia terima.
Betapapun sulitnya pilihan tersebut, Sa'ad tetap harus menetap keputusan dan menanggung jawab resikonya. Pilihan yang ia ambil adalah tetap teguh pada iman dan setia pada Islamnya. Sa'ad terus mengikuti dakwah-dakwah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ibunya pun terus melanjutkan aksi mogok makannya hingga tubuhnya semakin tak berdaya. Ketika kondisi sang ibu sudah sangat gawat, orang-orang kemudian memanggil Sa'ad kembali, dan mereka pun berkata, "Melihat kondisi ibundamu sekarang, kemungkinan ajalnya sudah dekat." Melihat kondisi ibunya sekarang, Sa'ad semakin sedih. Namun, ketika tahu anaknya datang, sang ibu pun masih menyisakan tenaga untuk berkata-kata. Ibu kira engkau tak mau pulang lagi, nak? Kata orang-orang, kau telah melupakan ibumu ini. Sihir Muhammadlah yang membuatmu lupa. Lihatlah ibumu ini sekarang. Anakku, kembalilah kau pada ajaran nenek moyangmu. Ibu tidak akan makan hingga kau mau meninggalkan Muhammad dan ajaran barunya itu, kata sang ibu. Sa'ad pun sadar ia harus mengakhiri masalah ini. Dengan tegas, ia berkata pada ibunya, "Wahai ibunda tercinta, demi Allah, aku sangat mencintaimu. Namun, cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya telah mengalahkan cintaku kepada dunia dan seluruh isinya. Sungguh, seandainya engkau mempunyai 100 nyawa, lalu nyawa-nyawa itu keluar satu persatu, tidaklah aku akan meninggalkan agama ini. Bahkan, andai 100 nyawa ibu ditambahkan 1 nyawaku sendiri, aku tetap akan memegang teguh akidahku." Ucapan dari anaknya tersebut akhirnya meluluhkan hati sang ibu. Ia pun menyerah. Ternyata semua usahanya bahkan menyakiti dirinya sendiri agar Sa'ad mau meninggalkan Islam. Hasilnya percuma. Ia pun sadar jika usahanya tersebut diteruskan pasti berujung pada kegagalan. Anaknya tetap teguh pada iman yang baru dipeluknya tersebut. Namun, setelah melihat keteguhan imannya tersebut, ibunya pun sadar dan mau makan kembali. Baiklah kakak-kakak dan adik-adik semua, itulah cerita dari sahabat Rasulullah SAW. Dilemanya ketika harus memilih antara ibu dan agamanya, dan Sa'ad pun tetap berkuat hati memilih agama yaitu Islam. Pesan moral yang didapat dari cerita ini, kita tidak boleh terpengaruh oleh keadaan sekitar, dan kita harus wajib berbakti kepada orang tua. Hendaklah kita memperlakukan orang tua kita dengan sebaik-baiknya. أسمع الدنيا صدى حيا